salah satu cabang olahraga yang cukup populer di Indonesia. Cabang olahraga ini mengandalkan daya tahan, kekuatan, kelenturan, serta akurasi. Olahraga memanah tidak hanya diminati orang yang sudah berumur, tetapi juga anak muda, bahkan yang masih berumur belia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Pemirsa Lensa Olahraga, bertemu lagi dengan saya Syarifah Nanas. Dan kali ini saya sedang berada di lokasi latihan cabang olahraga panahan, tepatnya di Kota Banjarbaru. Sebagaimana yang diketahui, Kota Banjarbaru ini merupakan juara umum cabang olahraga panahan pada Porprov 11 tahun 2022 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan salah satu peraih dari prestasi ini merupakan atlet yang masih sangat muda, tepatnya masih seorang pelajar. Kali ini saya akan ikut berlatih dengan mereka. Bagaimana keseruannya? Ikuti saya. Salam olahraga, salam sehat pemirsa Sporting Mania Lensa Olahraga. Cabang olahraga panahan merupakan salah satu olahraga yang sudah ada ribuan tahun yang lalu. Panahan sudah dikenal masyarakat dunia. Kemudian dalam perjalanannya di tahun 1676, negara pertama yang menganggap panahan sebagai olahraga adalah Inggris. Kini olahraga panahan menjadi populer di tanah air, baik kalangan tua maupun generasi muda atau pelajar. Organisasi Persatuan Panahan Indonesia (Perpani) menjadi induk dan wadah berkumpulnya para archer atau pemanah, baik nasional maupun daerah. Di Kalimantan Selatan, olahraga panahan sudah sangat populer di masyarakat. Dan pada masanya, atlet Kalimantan Selatan sudah merasakan naik podium juara tingkat nasional. Untuk alat yang digunakan dalam olahraga panahan, busur panah, target, dan anak panah. Busur panah sendiri terbagi 3 kategori. Busur panah yang digunakan diantaranya recurve, compound, dan longbow. Bagi pemanah pemula biasanya menggunakan busur recurve atau busur standar karena dianggap paling mudah dipelajari. Untuk target sasaran tembak, bentuknya bulat dengan lingkaran berlapis dengan urutan warna kuning, merah, biru, hitam, dan putih. Ketiga anak panah bisa dibuat dari bahan aluminium, karbon, kayu, atau kombinasinya. Pemanah harus memastikan panjang anak panah pas untuk meminimalisasi cedera atau tembakan meleset yang dapat merusak busur panah. Setiap orang bisa mempelajari olahraga yang satu ini, tentunya dengan didampingi oleh pemanah profesional. Di Kalimantan Selatan, panahan sudah menjadi olahraga prestasi dan hampir setiap kabupaten dan kota memiliki atlet panahan atau archer yang handal. Dan pada setiap event kejuaraan, setiap daerah bersaing untuk menjadi yang terbaik. Pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-11 tahun 2022 di Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, para archer atau pemanah Perpani Kota Banjarbaru berhasil meraih juara umum dengan mengumpulkan beberapa medali emas, perak, dan perunggu dan mengalahkan sang juara bertahan archer Kabupaten Tanah Bumbu. Hal ini bukan menjadi hal yang muluk bagi para archer Banjarbaru dengan kegigihan mereka untuk berlatih seperti yang dilakukan di lapangan panahan Perpani Banjarbaru ini. Hampir setiap hari para atlet panahan giat mengasah ketajaman membidik sasaran tembak untuk mempertahankan kualitas. Skornya juga bagus halo, ini. Pak Hardiano, Pak Aziz, halo. Halo. Wah, ini Iya. sedang bersama para atlet ya. Iya, ini Luar atlet. biasa, lagi latihan ya Pak ya? Iya, Oke. latihan Bu. Pak hari ini kan sebagai ketua Perpani Kota Banjarbaru. Kita mau tahu juga nih untuk prestasi yang sudah diraih hingga saat ini apa aja nih Pak? Ya, alhamdulillah. 2021 kita ikut Popda. 2021, Ya, oke. Alhamdulillah waktu Popda kemarin juara umum juga.
Popda juara umum. Ya, untuk pelajar. Jadi tingkat SD, SMP, dan SMA kelas 2. Itu untuk Popda Pak Jes ya. Jadi itu alhamdulillah. Tapi kita tidak berpuas diri karena memang tantangannya, saingan juga makin ketat. Semakin kuat. Nah, Oke. kemudian alhamdulillah tahun 2022 di kandangan kemarin kita untuk Porprov juara umum juga. Nah, Dengan prestasi 5 emas, Mm-mm. 4 perak, dan 8 perunggu. Iya. Nah, itu. Oke, Ini Banjarbaru ini kan juara umum ya Pak ya untuk cabang olahraga panahan Iya. di Porprov 11 Iya. tahun 2022 di HSS. Dari hasil yang telah diraih pasti tentu ada evaluasi. Ya Pak ya, pasti Iya, ada tentu hal pasti. yang harus diperbaiki meskipun juara umum Iya. begitu ya. Iya. Kira-kira nih Pak, apa yang sebenarnya harus dievaluasi untuk atlet-atlet agar bisa lebih maksimal lagi gitu. Ya, kalau saya lihat ya, pertama dari perolehan medali, Mm-mm. ini memang targetnya belum sesuai target yang kita harapkan ya. Katakanlah kemarin 11 emas kalau salah, kita dapat 5. Tetapi di katakanlah kontingen lain itu memang ketat nih, 3-3-3. Terutama kita lihat tadi Banjarmasin sama Tapin. Terutama yang pemuda, anak-anak remaja ini, memang itu saingan. Jadi 5 kita selisih 2 emas itu masih juara umum, tetapi saingan makin ketat. Oleh karena itu perlu berusaha lagi. Biarpun mereka juga jam terbang yang ikut ke Jurnas Junior di Jogja kemarin. Wah, Iya, Banjarbaru tentu. pendatang baru. Dulu Porprov sebelum kan nggak dapat emas, sehingga nanti evaluasinya itu. Oke, terima kasih Pak Har. Pak Aziz, ayo kita mulai latihan lagi kali Oke, ya. Atletnya silakan, lagi Mas. fokus-fokus Terima kasih. latihan nih. Silakan, Mas silakan Rizky, latihan lagi. Pak Mul, Pak Bambang. Olahraga pada Porprov Kalimantan Selatan ke-11 tahun 2022. Medali yang diraih tim panahan Kota Banjarbaru juga didominasi oleh archer belia. Pemanah yang terbilang masih belia diantaranya Kayla Viva Naura Janata. Di usianya yang baru menginjak 13 tahun, Kayla sukses meraih 1 medali emas untuk kelas lomba standar nasional OR atau eliminasi dan 1 medali perak standar nasional beregu putri. Sejak kelas 4 SD, berbagai prestasi sudah diraih. Di antaranya, medali emas SD pemula 10 meter, perunggu SD berprestasi 15 meter kualifikasi, perunggu SD berprestasi 15 meter OR atau eliminasi, dan yang terakhir pada Porprov ke-11 November yang lalu. Dengan keseriusannya berlatih dan kegigihannya serta dukungan orang tua, keluarga, dan pelatih, dirinya sudah mencapai titik puncak untuk event daerah. Namun hal ini tidak mengurangi semangat Kayla dan rekannya sesama atlet untuk dapat mencapai prestasi lebih tinggi. Lagi pada latihan ya? Iya, Oke, kenal dulu dong. Siapa namanya? Kayla. Kayla. Sebelahnya? Nabila. Nabila. Paris. Adit. Wah, Paris udah duluan nih. Oke, udah dulu Paris ya. Oke, Kayla ini kalau tidak salah kemarin peraih medali emas di Porprov HSS ya? Iya. Wah, luar biasa. Untuk Nabila kemarin? 1 medali perak dan 2 medali. Oke. Teman-temannya juga selama Porprov kemarin prestasi apa yang diraih? Dari perunggu. Dari perunggu. Perunggu juga. Perunggu juga. Wah, luar biasa. Kita pengen tahu nih, Kayla ini kan masih SMP ya nggak sih? Iya. Kelas berapa? Kelas 8. Kelas 8. Sejak kapan nih akhirnya memilih untuk bermain panah? Sejak kelas 4. Kelas 4 SD? Iya. Udah mulai latihan? Iya. Itu tiap hari? Enggak sih. Ah,
kayak jadwal tertentu kalau ada waktu. Oh, itu waktu awal-awal Iya, ya? pas awal. Berarti udah berapa tahun nih sampai saat ini? Sekitar 4 tahun? Iya, dari 2018 sampai sekarang 4 tahun. Oke, ini latihannya kan katanya tiap hari, kan Kayla masih Iya. sekolah juga. Itu gimana bagi waktunya buat latihan? Ya, abis pulang sekolah langsung ke lapangan Pulang sekolah jam berapa? jam 3. Jam 3 pulang sekolah, makannya? Iya, langsung di Oh, di sekolah. sekolah udah makan. Iya. Terus pulang ganti baju, Baju langsung ke lapangan. langsung ke lapangan. Iya. Sampai jam berapa biasanya latihan? Biasanya sampai sore, sampai jam 6. Wow, itu tiap hari Kayla tekuni itu. Iya, tapi hari Minggunya itu dari pagi sampai sore. Oh, berarti Kayla senang banget ya dengan olahraga panahan. Iya, Apa nih yang bikin Kayla sekomitmen itu dengan olahraga yang satu ini? karena panahan itu prioritas. Oke, Number one. Wah, berarti untuk segala kegiatan Kayla saat ini panahan prioritas. Iya, Kenapa? Kenapa jadi prioritas kalau boleh tahu? karena ya Kayla suka aja sama panahan, kayak pokoknya tuh Senang lah ya. ya senang, Nyangka nggak kemarin bisa meraih medali emas nih? gak nyangka. Nggak nyangka. Tapi pasti ini beriringan dengan Kayla yang latihan tiap hari. Ya, Gak sia-sia juga. gak sia-sia. Ini meskipun gak ada lomba, tetap latihan. Iya, Tetap latihan. Meskipun gak ada event apa gitu, tetap latihan tiap hari. tetap. Apa yang membuat kalian secinta itu dengan olahraga ini? Udah saatnya aja. Tapi udah lama ya? Olahraga ini lama? Semuanya udah lama? Dari kapan? SD, SMP? Dari SD udah latihan? Wow, keren banget. Oke deh, kalau kayak gitu berarti kalian ini memang sangat cinta sekali dengan olahraga ini. Yaudah lanjutkan aja lagi olahraganya ya. Latihannya Ya. lanjutkan lagi. Ya, silakan. Semangat. Tingginya intensitas berlatih para atlet panahan Kota Banjarbaru merupakan sebuah usaha untuk mencapai kualitas dalam bertanding pada setiap event kejuaraan. Hal ini menjadi tuntutan para pelatih agar selalu profesional dan proporsional dalam memberikan pembekalan dan porsi latihan untuk setiap kelas lomba. Berbagai upaya yang diberikan para pelatih atau coach tentunya merupakan modal untuk menjadi atlet handal dan berkualitas. Bang Dedi, Iya, lagi mantau atlet latihan ya? iya Mbak. Wah, harus dipantau ya Bang? Iya, harus ditunggu Mbak. Oke, tapi Bang saya pengen tahu nih untuk alat-alat ini kan ternyata kayaknya dilihat dari para atlet beda-beda ya atletnya. Berbeda-beda Bisa divisi. bantu jelasin gak nih, apa sih sebenarnya alat yang dibutuhkan untuk panahan gitu? Bisa Mbak. Kan ada kelasnya, ada 4 kelas nih. Ada standar bow, kompon, recurve, barebow. Oh gitu. Iya. Kalau ini jenis busur apa? Ini busur recurve nih Mbak. Busur Recurve Recurve. Itu nama jenis busurnya. jenis busurnya. Oke, ini adalah anak panah. Anak panahnya recurve ini Mbak. Oh, setiap Berbeda jenis busur jenis. Berbeda lagi anak panahnya. Untuk teknik dasarnya gimana Bang? Buat pemula nih, seandainya pemula banget nih. Pemula banget. Iya. Ya bentuk dulu dari body formnya, berdirinya, Ah. nariknya, gaya nariknya. Kan kalau body form tuh berdiri nih Mbak. Body form itu apa? Posisi berdiri Posisi ya? berdirinya. Lihat dari postur si pemanah, tinggi, rendah badannya Mbak. Mm-mm. Kalau body form nariknya kan cuman begini. Sebetulnya gerakannya hampir sama Mbak. Yang berbeda itu kan dari alatnya. Kalau recurve standar bow nasional dia pakai tab. Kalau kompon dia pakai alat. Oh. Lebih canggih dia. Dan katanya busur ini setiap atlet beda-beda ya? Apa Berbeda. Custom ya? Custom, ada ukurannya masing-masing. Kalau nggak ngikuti tinggi atlet Hah? berbeda. Oh, berarti Kurang nggak- memuaskan hasilnya. Berarti kita nggak bisa untuk pinjam busur atlet lain? Nggak bisa. Nggak bisa, Nggak memang bisa. harus Khusus, busur kita khusus sendiri gitu. ukurannya masing-masing. Dan anak panahnya pun panjang pendeknya pasti berbeda dia. Oh baik, wah unik sekali ya. Iya, olahraga panahan yang Khusus ini. dia panahan. Khusus. Ini kan tadi saya sempat ngobrol katanya atlet ini latihannya setiap hari. Iya. Sebenarnya porsi latihan tuh pakai makan setiap hari atau gimana? Panahan itu latihannya harus setiap hari Mbak. Harus setiap hari ya, Bang? Iya. Kalau dia ada event, hamin berapa menuju event kita lebih giat. Karena lebih cari enaknya alat, ada kerusakan di mana langsung diperbaikin. Kalau cuman latihan biasa ya cukup sejam 2 jam. Semakin dekat hari H, kita semakin turun porsi latihannya. Harganya.
Kalau kita full latihannya, pas hari hanya itu terlalu gimana? Terlalu banyak pikirannya dia. Oh, terlalu Iya, terporsir. terlalu terporsir. Ya, menghemat tenaganya dia. Kita tetap fokus di teknik aja. Sebenarnya sulit gak sih Bang buat main panahan ini? Enggak. Panahan ini enggak sulit, Mbak. Intinya kesabaran, emosi, itu kuncinya. Kuncinya Sabar, kontrol emosinya, sama jalankan emang teknik. biasanya emosi seperti apa sih yang biasanya atlet tidak terkontrol? Kebanyakan yang terjadi di lapangan, di saat dia latihan waktu skor, lebih bagus daripada di pertandingan. Itu yang paling sering terjadi. Jadi gunanya ada si pelatih, harus mengontrol kesalahan si atlet dari emosi, dari teknik. Itu yang harus paling dikontrol. Oke, untuk atlet yang sedang ada saat ini nih, yang kemarin kan juga habis Prof juga Iya. Bang, ya. Menurut Abang sendiri ada hal yang perlu dievaluasi nggak terkait dengan persiapannya kah atau emosinya yang tidak terkontrol misalnya? Semuanya ada evaluasinya. Semuanya Masing-masing tetap anak ada. itu berbeda-beda. Oh, Nggak bisa disamain. Kan kedekatan atlet antara atlet dan si pelatih, kalau kita udah di dalam lapangan fokus. Tapi kalau kita saat sudah keluar pagar, kita ngobrol. Apa sih keluh kesahnya kamu? Nanti kita cariin jalan solusi keluar biar dia enak nembaknya. Bang, tadi kan katanya nggak terlalu sulit. Iya. Saya jadi penasaran, saya boleh coba nggak? Boleh, ayo. Boleh coba? Lebih daripada penasaran, lebih baik kita coba. Oke, kita coba ayo. ya, Bang, ya? Oke. Tapi pastinya busurnya busur pemula. Iya, jelas. Jelas. Kalau pakai busur profesional takutnya nggak kuat ya. Iya, jelas nggak kuat, Mbak. Apa dulu yang saya pakai nih? Nih quivernya, tempat anak panahnya. Taruh di sini ya. Iya. Kamera nggak boleh lihat. Gini ya. Iya, ini alatnya, tapnya nama. Apa namanya? Taps. Taps. Iya. Jadi tengah. Yoi. Untuk narik busurnya ya. Iya, seperti ini, jarinya 3 jari. Gini, 3 jari aja. jempolnya diginiin. Nih. Oke. Nah, oke. Ayo kita coba, Mbak. Daripada penasaran. Pemirsa, ini pertama kali saya nyoba olahraga. Ini, Mbak, dari sini, Mbak. Panah. Ini pegangnya seperti ini. Oke. Betul ya, kayak Iya. gini ya. Terus Iya, coba tarik, Mbak. Naik lagi bidiknya yang tadi ya, Mbak ya. ya. Coba. Terus, oke. Lepas. Good. Wow. Itu skornya berapa tuh? 8, Mbak. Coba lagi dong. Siapa kena 10? Saya jadi penasaran ya. Ini Panahan tuh pasti lebih penasarannya lebih tinggi, Mbak. Habis ini saya kayaknya harus gabung di sini aja nih. Boleh, boleh. Oke. Oke. Yuk. Oke, lepas. Ya. 7. Oh, ternyata kalau dia membidik tuh Iya. nggak dipegang ya ini Enggak. anak panahnya. Berarti saya bidik ke 7 jam 12. Oke. 8 jam 12. ini sangat menyenangkan pemirsa. Karena sebagai pemula saja saya sangat merasakan sensasi senangnya ya. Perlu kesabaran dan juga Ketenangan. ketenangan serta konsentrasi yang tinggi. Saya coba sekali lagi. Oke. Kalau dia lama pasti lebih tinggi perkenaannya. Kalau tekniknya lebih rileks, dia anak panahnya naik dominan. Ini mungkin tapi kalau sebagai pemula gimana Bang? Bagus aja, sangat bagus karena Sangat tidak bagus. keluar dari merah. Oke. Meskipun sebagian atlet panahan Kota Banjarbaru merupakan para pelajar, Kayla bersama rekannya sesama atlet tentu dapat membagi waktunya antara pendidikan dan prestasi. Hal ini juga yang menjadi perhatian pihak sekolah untuk dapat mendukung para siswanya agar menjadi atlet profesional namun tidak mengindahkan untuk urusan pendidikan. Prestasi itu dari berbagai bidang, ada dari panahan, renang, kesenian, dan sebagainya. Kemudian kami dari pihak sekolah tentu saja mendukung sekali anak-anak yang mempunyai prestasi ini dengan memberikan mereka motivasi. Kemudian selain itu dalam pembelajaran kami juga memberikan cara-cara khusus yang tentu saja berbeda dengan siswa lainnya, misalnya dengan memberikan kelonggaran pada pembelajaran, tapi anak-anak tetap, mereka yang berprestasi ini tetap
mendapatkan pelajaran melalui daring dan sebagainya. Kemudian harapan kami di masa yang akan datang, anak-anak yang berprestasi dari SMP Negeri 2 Banjarbaru ini akan terus meningkatkan prestasi mereka di masa yang akan datang. Dan harapan kami selain dari itu adalah tentu saja anak-anak ini selain mengembangkan prestasi tadi, mereka juga bisa menggali potensi lainnya, tidak hanya di bidang yang sedang mereka geluti sekarang. Jadi kami merasa sangat bangga sekali dengan Kayla yang sudah membawa nama sekolah, bahkan nama daerah atas prestasi yang telah dia raih. Tentu saja ke depannya kami akan terus mendukung agar dia bisa lebih cemerlang lagi di masa yang akan datang. Jadi kami sangat bersyukur orang tua dari anak-anak yang berprestasi ini, mereka selalu berkomunikasi dengan sekolah. Jadi kami tahu apa saja yang dibutuhkan agar anak-anak tidak terkendala untuk meraih prestasinya tadi. Misalnya pelajaran sekolah tidak ketinggalan. Dukungan keluarga dan orang tua bagi para atlet panahan Banjarbaru yang muda dan belia ini terus mengalir. Dengan semangat untuk mendampingi anak-anak mereka berlatih, serta didikan dan bimbingan keluarga di rumah, tentunya menjadi penyemangat dan motivasi tersendiri. Termasuk untuk orang tua dan keluarga Kayla, dengan arahan dan dukungan serta semangat yang dicurahkan, merupakan harapan agar terus berprestasi dan menjadi kebanggaan. Ada waktunya dia latihan, bertanding, ada waktunya juga nge-mall atau nonton biasanya. Kadang, oh ada film bagus sesuai usianya, kita nonton. Biasanya bertiga sama adiknya, atau juga sama temennya di panahan, atau dengan yang lain. Jadi kita tetap balance, karena kan seusia dia rame-ramenya have fun kayak gitu. Jadi tinggal gimana kitanya aja lagi, ini waktunya dia untuk tanding atau itu mah bosan capek, udah kita break dulu. Cuman dia karena komitmen, dia udah tahu nih batas tidak latihan itu 3 hari. Jadi ya udah kalau mau istirahat atau ketika ulangan pun juga ya udah, karena kita masih prioritasnya untuk akademiknya juga harus jalan ya. Kata pelatihnya, salah satu pelatihnya yang waktu restart itu guru Klaten bilang, kalau mau prestasi tambahin ibadah. Jadi ngingetin Kayla doa, sholat, berdoa ya. Tambahin latihan, makanya setiap hari pulang sekolah itu ada latihan. Terus yang satu pesan pelatihnya, tapi itu saya nggak sanggup, kurangi sekolah. Nggak bisa, karena memang hidup tuh memilih, tinggal prioritasnya yang mana. Saya sih supportnya biar balance aja, karena dia masih pelajar juga. Ya udah, sesuaikan waktu latihan dengan porsi dia sebagai pelajar, tapi tetap memang larinya kan panahannya juga ke prestasi seperti itu. Oke, harapannya karena doa orang tua, doa oma juga, orang tuanya juga pastinya pengen yang terbaik buat anaknya. Porprov itu kata saya itu bukan akhir, itu adalah awal. Jadi masih banyak event ke depan yang harus dia lalui. Ibaratnya PR-nya masih tetap harus latihan ekstra, karena yang lain pun juga akan memperbaiki diri, tinggal siapa yang terbaik di Kalsel nanti yang bisa mewakili nasional. Karena event ke depan, tahun depan itu ada Popda, ada Kejurnas Junior juga, ada Kejurprov, ada Prapon, jadi banyak, dan open-open yang lain ya itu. Jadi semoga Kayla tetap semangat, tetap konsisten, tetap komitmen dengan pilihan dia di panahan, karena juga salah satu olahraga sunahnya, agar dia bisa mencapai prestasi tidak hanya di sini, tapi bisa masuk ke nasional atau cita-cita pelatnasnya ya. Amin. Ya itu saja.
Membentuk dan menjadikan atlet berprestasi dan berkualitas tentunya dilahirkan dari dukungan orang-orang terdekat, baik orang tua, keluarga, pihak sekolah, pelatih, dan pengurus olahraga, serta pemerintah dan juga masyarakat lainnya. Seperti halnya perkembangan cabang olahraga panahan Kota Banjarbaru dengan modal sejumlah atlet panahan muda yang andal dibarengi dukungan dari berbagai pihak. Tentunya bukan hal yang sulit untuk memetik sebuah prestasi dan meraup medali pada setiap event dan pertandingan baik lokal maupun nasional. Oke pemirsa, ini saya sedang bersama dengan tim juara umum cabang olahraga panahan di Porprov ke-11 tahun 2022 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di mana mereka ini adalah juara umum. Dan juga di sebelah saya ini juga merupakan juara. Kemarin kategori apa nih? Baragu Putri Rekaf. Baragu Putri Rekaf. Oke, kemarin apa prestasi apa yang diraih? Emas. Ya, medali emas Baragu Putri. Wow, luar biasa. Ya gimana tuh perasaannya sampai akhirnya bisa mendapatkan prestasi itu? Gimana perasaannya? Ya, senang, terharu juga, bangga. Ya gitu. Oke, yang pastinya mereka senang dengan prestasi yang telah mereka raih ya. Pemirsa, itu dia tadi keseruan saya mengikuti teman-teman atlet Perpani latihan ya di lokasi latihannya. Dan saya juga tadi sudah mencoba sedikit untuk bermain panah yang katanya ini cukup menyenangkan. Tapi di 10 meter saya coba itu juga memang sangat menyenangkan sebagai pemula, itu lumayan lah ya. Oke, itu dia tadi keseruan hari ini. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Saya Syarifah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yel-yel kita? Banjarbaru Juara!